Nama saya Ardi Kurniawan, semester 6 Teknik Informatika. Nah, dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Multimedia. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang definisi pengambilan gambar bergerak dan jenis-jenis pengambilan gambar bergerak. Di mana dalam jenis-jenis tersebut terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama, jenis pengambilan gambar bergerak berdasarkan gerakan kamera. Yang kedua, jenis pengambilan gambar bergerak berdasarkan ukuran gambar atau frame size. Yang ketiga, yaitu jenis pengambilan gambar bergerak berdasarkan shoot kamera. Kita masuk ke definisi terlebih dahulu ya, yaitu gambar bergerak atau animate berasal dari bahasa Inggris yaitu animate, yang artinya menghidupkan atau menggerakkan gambar bergerak, di mana gambar bergerak berasal dari sekumpulan objek gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Nah, gambar tersebut tuh bisa berupa makhluk hidup, terus benda mati, ataupun tulisan. Nah, animasi juga secara umum dapat dikatakan sebagai suatu sequence gambar yang ditampilkan pada tanggung waktu atau timeline tertentu sehingga tercipta sebuah ilustrasi gambar. Berikutnya ke jenis pengambilan gambar bergerak. Jenis pengambilan gambar bergerak yang pertama berdasarkan gerakan kamera. Nah, jenis pengambilan gambar bergerak berdasarkan kamera ini dibagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama yaitu panning. Yang kedua ada tilting, yang ketiga ada tracking, yang keempat ada zooming, dan yang kelima ada follow atau dolly. Nah, yang pertama dulu yaitu panning. Panning adalah gerakan kamera secara horizontal, tetapi kamera tetap pada tempatnya. Nah, dalam panning ini juga dibagi menjadi 2, yaitu pan right atau pan left. Nah, kalau pan right gerakan kamera dari kiri ke kanan, sedangkan kalau pan left gerakan dari kiri ke kanan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada tilting, yaitu gerakan kamera secara vertikal dari atas ke bawah. Nah, tilting juga dibagi menjadi 2, yaitu ada tilting up dan tilting down. Yang selanjutnya ada tracking. Tracking yaitu kamera mendekati atau menjauhi objek. Nah, dalam tracking ini juga dibagi menjadi 2, yaitu tracking in dan tracking out. Terus yang keempat ada zooming, yaitu gerakan kamera dilakukan oleh lensa kamera mendekati atau menjauhkan objek. Terus yang terakhir, yang kelima, ada follow atau dolly, yaitu pengambilan gambar dilakukan secara mengikuti objek. Jenis pengambilan gambar bergerak berikutnya yaitu pengambilan gambar bergerak berdasarkan ukuran atau frame size. Nah, dalam pengambilan gambar berdasarkan ukuran ini dibagi menjadi 4 poin penting. Yang pertama ada close up, yang kedua yaitu medium close up, yang ketiga big close up, dan yang keempat extreme close up. Nah, yang pertama dulu ya, kita membahas tentang close up. Close up yaitu shoot yang hanya mengambil gambar dari bahu atas kepala atau ukuran gambar sebatas dari ujung kepala hingga ujung leher. Contohnya hasil kameranya cuma dari sebatas leher sampai kepala. Terus yang kedua yaitu medium close up, gambar yang hanya menampilkan bagian separas dada sampai kepala. Nah, fungsinya untuk mempertegas profil sehingga penonton jelas. Nah, gambar ini tuh pengambilannya dari sebatas dada sampai kepala, berbeda dengan close up. Kalau close up dari leher sampai kepala. Terus yang ketiga ada big close up. Pengambilan frame ini hanya sebatas kepala sampai dagu objek. Fungsinya untuk menonjolkan ekspresi yang dikeluarkan oleh objek. Shoot ini menampilkan bagian tertentu sehingga wajah terlihat besar. Nah, contohnya tadi yaitu pengambilannya gambarnya hanya sebatas dagu sampai kepala saja. Kemudian yang terakhir ada extreme close up.
Nah, extreme close up ini hanya menampilkan beberapa bagian tertentu saja. Misalkan pengambilan gambar bergerak hanya sebatas bibir atau hidung, dan fungsinya ini untuk memperjelas, mendetailkan bagian objek. Jenis pengambilan gambar bergerak yang ketiga yaitu pengambilan gambar bergerak berdasarkan sudut kamera. Nah, dalam pengambilan gambar bergerak berdasarkan sudut kamera ini ada banyak poin, yaitu ada 12 poin. Yang pertama ada medium shoot, total shoot, established shoot, one shoot, two shoot, three shoot, full shoot, long shoot, extreme long shoot, medium long shoot, group shoot, kemudian upper shoulder shoot. Nah, yang pertama ada medium shoot. Medium shoot yang hanya menampilkan sebagian badan dari pinggang sampai atas kepala. Fungsinya memberikan sosok objek secara jelas. Yang kedua ada total shoot. Total shoot yang hanya menampilkan keseluruhan objek secara menyeluruh. Fungsinya menampilkan kejelasan suasana di sekitar. Yang ketiga ada established shoot, yaitu shoot yang menampilkan keseluruhan pemandangan atau suatu tempat untuk memberikan orientasi di mana peristiwa atau kejadian tersebut terjadi. Terus yang keempat ada one shoot, di mana pengambilan gambar satu objek. Fungsinya memperlihatkan seseorang atau benda dalam frame. Yang kelima ada two shoot, atau shoot pengambilan gambar yang menampilkan dua orang. Fungsinya memperlihatkan adegan dua orang yang sedang berkomunikasi. Dan yang keenam ada three shoot. Three shoot tidak terlalu jauh bedanya dengan two shoot, cuman dalam three shoot ini terdapat pengambilan gambar dalam orangnya ada 3 yang sedang berkomunikasi. Yang ketujuh ada full shoot, yaitu pengambilan gambar penuh objek dari kepala sampai ujung kaki. Fungsinya memperlihatkan objek beserta lingkungan yang ada di sekitarnya. Terus yang ke-8 ada long shoot, yaitu pengambilan gambar lebih luas daripada full shoot. Fungsinya menunjukkan objek dengan latar belakangnya. Yang ke-9 ada extreme long shoot. Nah, pengambilan gambar long shoot ini melebihi dari long shoot, menampilkan lingkungan si objek secara penuh. Fungsinya menunjukkan bahwa objek tersebut bagian dari lingkungan. Yang ke-10 ada medium long shoot. Medium long shoot ini melebihi dari extreme long shoot dan long shoot. Nah, dalam pengambilan gambar ini manusia biasanya ditampilkan dari atas pinggang sampai atas kepala dalam shoot. Tapi latar belakang dan objek utama pun juga terlihat sebanding. Nah, kemudian yang ke-11 ada group shoot. Nah, group shoot ini adalah pengambilan gambar sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu kegiatan. Dan yang terakhir ada upper shoulder shoot, yaitu pengambilan gambar di mana kamera terdapat dari belakang bahu. Nah, barusan kita udah membahas tentang apa saja dalam pengambilan gambar bergerak, meliputi apa itu definisi, kemudian jenis dari pengambilan gambar bergerak itu kan ada 3. Yang pertama ada pengambilan gambar bergerak berdasarkan ukuran, terus pengambilan gambar bergerak berdasarkan gerakan kamera, dan yang barusan yang terakhir yaitu pengambilan gambar bergerak berdasarkan sudut kamera. Dan mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.